Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utamakan. Ratusan kendaraan pawai takbir keliling sambut Idul Adha di Merauke. Jenazah sudah tidak utuh, identifikasi jenazah korban pesawat Sam Air hanya bisa menggunakan tes DNA. 6 awak kapal Farida Indah hingga kini masih hilang. Pawai ratusan kendaraan menggemakan takbir untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha. Pawai dimulai dari halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, lalu mengitari Jalan Brawijaya, Ahmad Yani, Jalan Marta Dinata, Jalan Raya Mandala, dan berakhir kembali di Masjid Al-Aqsa. Pawai dilepas Bupati Merauke, Romanus Baraka. Romanus mengatakan Idul Adha adalah bagian dari manifestasi hidup umat Islam untuk mengukur sejauh mana teladan yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim. Pada sesama, tidak hanya lewat Idul Adha hari ini, tetapi dalam kehidupan kita terus untuk negeri ini terus maju. Pembangunan memang periode ini saya dengan Pak Haji Ridwan, dengan Kak Haji ini kita berada pada periode transisi Bapak Ibu. Makanya banyak orang tanya saya, kenapa Ibu Al sendiri bilang sama saya, kenapa kok tidak kegiatan kayak periode pertama? Memang agak sulit. Periode ini karena COVID, anggaran kita tidak bisa. Sementara itu Kamis kemarin ribuan warga memadati Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan sholat Id. Jumlah jemaah yang membludak menyebabkan Masjid Al-Aqsa tidak mampu menampung sehingga jemaah terpaksa sholat di badan jalan. Parman Jasnur menjadi khotib sholat Id. Dalam khotbahnya, ia meminta umat Islam harus lebih peka dan rela berkorban bagi sesama seperti yang diteladani Nabi. Sholat Id juga berlangsung di kota Sorong. Ribuan warga memadati kampus Universitas Muhammadiyah Sorong untuk sholat Id dipimpin khotib Dadang Ahmad. Dadang Ahmad mengajak umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, tetap bersatu menjelang pemilu 2024. Kita harus beragama dengan baik, kuat, kokoh beragama. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, karena dalam tahun politik sangat luar biasa akan terjadi mungkin perbedaan-perbedaan kepentingan politik, tapi tetap jangan menjadikan kita warga negara sampai tercerai-berai. Yang ketiga, terus berbuat baik kepada sesama untuk melakukan pertolongan bagi orang yang kekurangan, yang perlu pertolongan kita, baik harta, jiwa, maupun tenaga dan pikiran kita. Dan yang keempat adalah harus siap terus berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Walaupun dengan susah dirasakan, dan memang itu harus susah. Perjuangan itu harus susah dan akan lahir dengan kebahagiaan. Rabu lalu warga Muhammadiyah serentak merayakan Idul Adha mendahului keputusan pemerintah yang menetapkan Idul Adha pada hari Kamis kemarin. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Sorong. Dinas Peternakan Merauke tahun ini kembali memberikan pelayanan gratis bagi umat Islam yang ingin menyembelih hewan kurban. Dinas Peternakan menyediakan tempat di rumah pemotongan hewan atau RPH dan warga bisa memanfaatkannya. Kepala Dinas Peternakan Merauke Marta Bayu mengatakan sudah terdaftar 132 ekor sapi kurban yang siap dipotong. Di mana hingga hari ini, dan memang hari ini kami sudah menutup untuk pendaftaran penyembelian di RPH,
total keseluruhan sebanyak 127 ekor, di mana pada hari pertama sebanyak 71 ekor, kemudian pada hari kedua 36 ekor, dan pada hari ketiga 19 ekor. Jadi keseluruhan kurang lebih sekitar 126 ekor. Itu semuanya gratis ya Bu ya? Jadi untuk pelayanan kami penyembelian memang ada retribusi, tapi berhubung ini pelayanan kami dalam rangka hari raya besar, jadi kami tanpa pungutan retribusi. Dinas Peternakan akan memberikan pelayanan gratis selama 3 hari. Sebelum dipotong, hewan kurban akan diperiksa kesehatannya agar daging kurban terbebas dari penyakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim DVI Polda Papua terus berupaya mengidentifikasi 6 jenazah penumpang pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo. Tim DVI telah mengambil sampel darah keluarga korban untuk dicocokkan dengan jenazah korban. Kondisi jenazah sulit dikenali sehingga untuk proses identifikasi primer seperti gigi dan sidik jari sulit dilakukan kecuali dengan tes DNA. Sampel darah tersebut akan dikirim ke laboratorium DNA Pusdokes Polri. Ini kami mendatangkan keluarga korban daripada jatuhnya pesawat Sam Air. Mereka datang ke sini dalam rangka kita mengambil sampling darah DNA untuk proses identifikasi lewat DNA dari keluarganya. Kita datangkan dan alhamdulillah keenam jenazah itu kita sudah mendapatkan sampel DNA dari darah keluarganya. Kemudian kita akan lakukan kelengkapan administrasi, kemudian pelabelan maupun penyegelan dan administrasi untuk kita kirim ke lab DNA Pusdokes Polri. Saya sudah koordinasi dengan beliau Bapak Karo Lab Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Dr. Prima Heru, agar dijadi atensi dan diatensi oleh beliau bahwa walaupun hari ini dan nanti sampai minggu libur, beliau buka melayani itu. Sebagai wujud Polri memberikan pelayanan all out kepada masyarakat. Sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 korban pesawat Sam Air yang menabrak tebing di distrik Welerak, Kabupaten Yalimo. Pesawat milik maskapai Sam Air Jumat pekan lalu hilang kontak 7 menit setelah lepas landas dari Bandara Elelim, Kabupaten Yalimo. Pesawat rencananya akan bertolak ke Kampung Piok, distrik Welarek, namun jatuh dan menabrak tebing. Dari kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Setelah sepekan, tim SAR menutup operasi pencarian terhadap 6 awak KM Farida Indah. Sampai saat ini ke-6 ABK tersebut belum ditemukan. Dari 8 awak KM Farida Indah, 2 awak ditemukan selamat oleh kapal nelayan dan mereka sudah dievakuasi ke Timika. Sesuai SOP Basarnas, operasi SAR hanya dapat dilakukan selama 7 hari. Namun bila ada informasi keberadaan 6 ABK, tim SAR akan diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Untuk hari ke-7-nya, kantor SAR Timika menindaklanjuti dengan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, dan sebanyak mungkin informasi yang kami dapat bahwa di daerah lokasi yang diperkirakan korban hanyut dengan adanya kapal nelayan yang melakukan pencarian karena penemuan 2 korban dan mencari di malam hari dan paginya kurang lebih jam 5 subuh dia melakukan pencarian 2 kali melakukan pencarian di daerah tersebut dan tidak menemukan tanda-tanda, maka hasil evaluasi kami untuk operasi SAR kami hentikan sementara sambil menunggu tindak lanjut atau pemapelan lebih lanjut jika ada informasi dari kapal-kapal yang melintas di daerah perairan antara Dobo Timika, Dobo Kaimana ataupun perairan Ambon, Maluku. Kami akan rilis secara lisan dan tulisan ke pihak kepala kantor SAR Ambon dan mungkin perairan Ternate. Ini untuk menyebarluaskan informasi. Kami juga sudah koordinasi awal ke Posar Dobo. Mudah-mudahan mereka menginformasikan terkait dengan keberadaan 6 korban. Kapal Farida Indah diduga mengalami kecelakaan di perairan Asmat pada 19 Juni 2023. Kapal dengan 8 ABK ini membawa bahan bangunan.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.